Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil akli wa nikmatil syahadil badani fadhanina ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitika man khususan khasatan ila muslimat wa kitab pedoman kainan wa jamin talamidhi wa masyikhina wa mu'alif kutub alati ta'lamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab pedoman KN1 jilid 1, yang mana untuk hari ini akan menerangkan atau membahas bab yang ke-11, yaitu amaliyah NU. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biya bi'ulmi fid-dharain. Bab yang ke-11 menerangkan amaliyah NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, di antara amaliyah NU atau Nahdlatul Ulama yaitu nomor 1 ziarah kubur. Di antara amaliyah warga Nahdlatul Ulama itu adalah berziarah ke makam keluarga atau para wali, kekasih-kekasih Allah. Nah, menurut bahasa, ziarah kubur itu artinya berkunjung ke tempat pemakaman dengan tujuan tertentu. Nah, adapun hukum berziarah kubur itu adalah sunnah dengan berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Nah, apalagi yaitu ziarah ke makam Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama dan aulia. Dan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Rawahu Muslim. Artinya sabdanya Nabi Muhammad SAW, dulu saya itu melarang kalian untuk berziarah kubur, dan sekarang berziarahlah. Kenapa? Karena sesungguhnya ziarah itu dapat mengingatkan akhirat. Yang mana hadis tersebut aja merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Imam Malik di dalam kitab beliau yaitu kitab Muwatta, beliau itu menceritakan bahwa setiap sahabat Ibnu Umar itu akan pergi ke Madinah atau beliau datang ke Madinah, pasti beliau itu berziarah dulu ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Maka berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW itu merupakan ibadah yang utama. Nah, sekarang apa saja manfaat ziarah kubur? Nah, mari kita terangkan masalah manfaat ziarah kubur. Nah, ziarah kubur entah ke makam Nabi, aulia, atau keluarga dan sebagainya, yang selama ini itu menjadi tradisi yang sudah berjalan lama di kalangan aswaja atau ahli sunnah wal jamaah, itu memiliki banyak manfaat. Nah, manfaatnya antara lain yaitu untuk mengingatkan kematian.
agar selalu menjauhi maksiat dan mau beramal soleh sebagai bekal kelak di hari akhir. Nah, B, manfaat dari ziarah kubur yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jum'ati kana kahajatin. Walabdu riwayatil Baihaqi ghufira lahu wa kutiba lahu baro'atun. Artinya dari sabda Nabi Muhammad SAW itu adalah apa? Artinya barang siapa yang berziarah ke kubur orang tuanya pada hari Jumat, maka hari itu sama dengan pahala berhaji. Maksudnya dia mendapatkan pahala sepertinya pahalanya orang yang berhaji yang mabrur, yang diterima oleh Allah. Dan haji yang mabrur itu tiada lain balasannya yaitu kecuali surga. Nah, di dalam riwayat Imam Baihaqi itu dikatakan, maka ia akan diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari neraka. Nah, C, manfaat dari ziarah kubur yaitu mendoakan ampunan kepada ahli kubur. Nah, di sana diterangkan mal mayyitu fi qabri ila kal ghorik al mugawwafi yang tadiru dakwatan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lah. Nah, fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Artinya keterangan tersebut tiada mayit di dalam kuburnya kecuali seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Nah, yaitu menunggu doa yang sampai kepadanya dari anaknya atau saudaranya atau teman-temannya. Nah, jika doa itu telah sampai kepadanya, maka doa itu lebih membuatnya senang daripada dunia dan seisinya. Jadi orang yang berada di alam kubur itu seperti hanya orang yang tenggelam, yang membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang di atasnya, maksudnya yang di atas daratan. Nah, ketika dia itu sudah mendapatkan pertolongan, dia itu senangnya tidak terhingga. Jadi orang-orang yang meninggal dunia itu ketika dia itu didoakan oleh orang-orang yang masih hidup, maka dia itu senangnya tidak terhingga. Bahkan kesenangan dia itu melebihi kesenangan mendapatkan dunia seisinya. Nah, D, manfaat dari ziarah kubur yaitu mengharapkan berkah dari orang-orang soleh dan para wali. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau itu meriwayatkan sebuah hadis, yang hadisnya yaitu berbunyi manis takbalal ulama faqad istakbalani, ya. Manis takbalal ulama faqad istakbalani wa man jaral ulama faqad jarani wa man jalasal ulama faqad jalasani wa man jalasani faka'annama jalasa rabbi, rawahu ar-Rafi'i. Artinya, barang siapa yang menghadap para ulama, maka dia itu menghadap kepadaku, dan barang siapa yang berziarah kepada ulama, maka dia berziarah kepadaku. Dan barang siapa yang duduk, maksudnya berkumpul bersama ulama, maka sungguh ia duduk bersamaku. Dan barang siapa yang duduk bersamaku, maka seakan-akan ia itu duduk bersama Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Nah, setelah kita tahu
manfaat ziarah kubur, kita pun harus tahu adab atau etika ziarah kubur. Jadi ada beberapa hal yang sebaiknya itu dilakukan saat berziarah kubur. Agar apa? Agar ziarah kubur yang kita lakukan itu bernilai pahala atau bernilai ibadah. Nah, antara lain etika ziarah kubur yaitu satu, sebaiknya ziarah kubur itu dilakukan pada hari raya atau mulai sore hari Kamis sampai pagi hari Sabtu. Nah, etika ziarah kubur yang kedua yaitu berwudu. Maksudnya apa? Membersihkan diri dari hadas kecil. Caranya itu dengan berwudu, dan kalau memang punya hadas besar maka caranya yaitu dengan mandi. Nah, etika ziarah kubur yang nomor 3 yaitu mengucapkan salam. Kapan? Yaitu ketika akan masuk ke kubur. Misalnya yaitu mengucapkan Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Artinya apa? Artinya keselamatan itu semoga selalu terlimpahkan kepada penduduk kubur dari orang-orang mukmin dan muslim. Nah, sesungguhnya kami insya Allah akan bertemu kalian. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian. Nah, etika ziarah kubur yang nomor 4 yaitu usahakan ketika kamu itu berziarah kubur, duduk di dekat kubur yang ingin diziarahi, seperti duduknya orang yang masih hidup. Nah, nomor 5 etika berziarah kubur yaitu membacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali atau zikir lainnya. Nah, kemudian membaca doa. Jadi setelah membaca surat Al-Ikhlas 11 kali atau zikir lainnya, lantas kemudian kita berdoa yaitu Allahumma ausil sawaba ma qara'tahu. Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulan. Misal itu nanti bulannya diganti nama orang-orang yang kita ziarahi. Misal yang kita ziarahi adalah Zaid, ya Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila Zaidin. Artinya apa? Artinya ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku kepada si fulan atau si Zaidin tadi. Nah, etika ziarah kubur yang nomor 6 yaitu meletakkan ranting pohon yang masih basah atau masih hijau. Agar apa? Agar diringankan siksaan orang-orang yang ada di alam kubur tadi selama ranting tersebut masih basah. Nah, etika ziarah kubur yang nomor 7 yaitu mengucapkan salam saat akan pulang. Nah, sekarang amaliyah NU atau amalan NU yang nomor 2 yaitu tahlilan. Nah, di antara tradisi warga Nahdlatul Ulama yaitu di setiap daerah di daerah Nusantara itu adalah perkumpulan masyarakat untuk membaca kalimat thayyibah dan doa. Nah, kegiatan itu bisa dikenal dengan nama tahlilan. Nah, menurut bahasa, tahlil itu bermakna membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, sedangkan menurut istilah kalangan warga Nahdlatul Ulama, tahlil itu bermakna bacaan zikir dan doa-doa tertentu. Nah, memandang dari isi bacaan tahlil, maka tahlilan itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Sebab
kita itu diperintahkan untuk berdoa dan berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an beliau berfirman, yaitu di surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Abdulul dzikri la ilaha illallah wa abdulul du'ai alhamdulillah rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Artinya sabda Nabi Muhammad SAW adalah zikir yang paling utama itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, adapun doa yang paling utama itu adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, amalan NU atau Nahdlatul Ulama yang nomor 3 yaitu tawasul. Biasanya setelah membaca tahlil atau Al-Quran dan menghadiahkan pahala bacaan tahlil, warga Nahdlatul Ulama itu melanjutkan dengan bertawasul, yakni dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara para ulama dan wali. Nah, sejak dahulu tawasul itu sudah dikenal dan dilakukan oleh ulama salaf as-saleh. Nah, hal ini yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 35. Di sana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan kepadanya, dan berjuanglah di jalannya supaya kalian beruntung. Nah, ayat ini tadi itu menegaskan agar kita itu mencari wasilah atau perantara yang dapat menghantarkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun amaliyah NU yang nomor 4 yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Di salah satu kegiatan yang sudah mengakar di tengah-tengah warga Nahdlatul Ulama itu ada kegiatan Maulidan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ada merupakan rahmat bagi seluruh alam. Nah, Allah SWT itu telah memerintahkan agar kita itu berbahagia serta bergembira atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Surah Yunus ayat 58. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat Allah maka bergembiralah kalian. Itu lebih baik bagi kalian daripada harta dunia. Nah, maksud kata-kata fadlullah itu adalah ilmu yang dimaksud. Nah, sedangkan maksud dari rahmatihi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak keutamaan yang terdapat pada acara Maulidan. Misalnya saja yaitu dikatakan oleh Imam Hasan Basri, seandainya aku punya emas sebesar gunung,
aku ingin membelajarkannya untuk acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, Syekh Ma'ruf Al-Karhi beliau mengatakan, barang siapa yang menyiapkan makanan untuk acara pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW serta mengajak teman-teman untuk berkumpul bersama di tempat yang terang benderang dengan memakai wewangian dan menggunakan baju yang bagus untuk menghormati lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka di hari kiamat yaitu akan dikumpulkan bersama golongan yang pertama, siapa? Yaitu para nabi di surga Iliyin. Nah, acara Maulid Nabi itu pertama kali dilakukan pada abad ketiga Hijriah. Nah, dalam acara tersebut itu dibacakan kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, berzikir kepada Allah SWT, bacaan salawat dan membagikan sedekah. Maulidan itu termasuk yang dibolehkan, mengingat prinsip utama dalam peringatan Maulid Nabi itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah dan inayahnya yang telah mengutus Nabi Agung Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Nah, sedang tujuan dari merayakan Maulid Nabi itu antara lain mengajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara menyimak bacaan-bacaan Al-Qur'an. Nah, B yaitu memuliakan Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara menambahkan rasa syukur dan gembira atas kelahiran beliau. C yaitu meniru akhlak mulia dari Nabi dengan menyimak sejarah beliau yang dibacakan ketika Maulid. Nah, dalam pelaksanaan Maulid itu hendaknya kita itu memakai etika yang baik, seperti apa? Yaitu mengingat Nabi Muhammad SAW berdiri ketika mahal qiyam, gitu. Maksudnya apa? Berdiri mahal qiyam, yaitu berdiri pada waktu mahal qiyam itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dan ekspresi kegembiraan atas lahirnya manusia teramat agung yang membawa rahmat bagi alam semesta. Nah, dalam kitab Enatul Talibin itu disebutkan bahwa berdiri ketika Maulid itu sudah menjadi tradisi ulama-ulama terdahulu. Nah, selain itu, yaitu Maulid itu dilantunkan dengan sopan. Jadi usahakan ketika mengadakan Maulid itu melantunkan Maulid itu dengan sopan, mengenakan pakaian yang bagus, yang diberi wangi-wangian dan lain-lain. Nah, amaliyah NU yang nomor 5 yaitu berjanji dan tibaiyah. Jadi salah satu rangkaian acara Maulid itu adalah membaca sholawat dan riwayat perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW untuk diteladani dan dihayati. Lah, Maulid al-Berjanji atau Atibai itu merupakan salah satu yang dibaca dalam setiap acara tersebut. Nah, sedangkan hukumnya itu adalah sunnah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada semua orang yang beriman agar selalu mendoakan salawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau itu berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang bunyinya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56.
Artinya apa? Artinya Allah mengatakan sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam biha asran wa kataba lahu biha asra hasanatin rawahu Tirmidzi. Artinya diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa yang membaca salawat kepadaku, niscaya Allah akan memberinya 10 rahmat dan menulis baginya yaitu 10 kebajikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, amaliyah NU yang nomor 6 yaitu salat tarawih. Salat tarawih. Nah, Rasulullah SAW telah memberikan saran kepada umatnya agar mengikuti sunnah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana yaitu hadis Bukhari. Di sana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ikutilah 2 orang ini setelah aku wafat. Siapa? Yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, sholat taraweh dengan 20 rakaat mengikuti apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sebagaimana pengakuan beliau itu ketika para sahabat berkumpul untuk melakukan sholat di malam Ramadan yang diimami oleh sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Nah, diriwayatkan Ubay ibnu Ka'ab mengatakan, hal ini belum pernah ada. Umar mengatakan, saya tahu, tapi hal ini baik. Nah, di antara amaliyah NU yang nomor 7 yaitu doa antara sholat taraweh. Nah, adapun doa yang dipanjatkan di sela-sela sholat taraweh dilakukan dalam rangka memisah antara satu sholat dengan sholat yang lain. Nah, ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, Rasulullah SAW an wasli sholati ila ayyan takila aw yatakalama bi kalamin al hadis. Artinya Rasulullah SAW itu melarang menyambung antara satu sholat dengan sholat yang lain, kecuali berpindah tempat atau berbicara selain urusan sholat. Nah, amaliyah NU yang selanjutnya yaitu yang nomor 8, berzikir setelah sholat. Nah, termasuk tradisi warga NU atau Nahdlatul Ulama itu adalah membaca zikir dan doa setelah selesai sholat 5 waktu. Nah, sebenarnya zikir setelah sholat itu merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terutama yaitu setelah mengerjakan fardu. Kenapa? Karena saat itu termasuk waktu yang mustajabah, waktu yang dikabulkan doa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Ahzab ayat 45, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nah, diceritakan dalam sebuah hadis, setiap selesai mengerjakan sholat, Rasulullah SAW itu membaca istighfar 3 kali. Lalu beliau berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah,
Amalan selanjutnya, amaliyah NU yang nomor 9, yaitu doa kunut. Nah, di antara amaliyah warga NU di Nusantara adalah berdoa pada rakaat kedua dalam sholat subuh. Nah, mereka itu biasanya menyebutnya dengan kunut atau doa kunut. Nah, sebenarnya apakah kunut itu? Kunut itu kalau secara bahasa artinya adalah doa. Nah, sedangkan kunut secara syara atau agama itu adalah zikir tertentu. Nah, yang dilakukan, jadi kunut itu secara syara atau secara agama adalah zikir tertentu itu yang dilakukan dengan tata cara tertentu pula. Nah, sedangkan hukumnya itu adalah sunnah. Nah, pada sholat fardu ketika ada musibah. Nah, selain itu, kunut itu juga disunahkan dalam setiap sholat subuh. Nah, hal ini karena Nabi Muhammad SAW itu selalu mengerjakan kunut ketika melakukan sholat subuh sampai beliau wafat. Nah, sedang doa kunut sebaiknya itu menggunakan lafaz sebagai berikut, yaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqdu 'alaik innahu la yadhillu man walait tabarakta wa ta'alait. Seperti itu. Nah, sekarang amaliyah NU yang nomor 10 apa, yaitu sedekah dan mendoakan mayit. Nah, salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah mendoakan kepada mayit, yaitu dengan cara memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mayit itu diberi ampunan dan rahmat. Nah, demikian juga termasuk ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah bersedekah, yang pahalanya itu ditujukan kepada orang yang sudah wafat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau berfirman dalam Al-Quran, yaitu surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Surat Muhammad ayat 19. Artinya apa? Artinya firman-Nya Allah adalah, maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Nah, pada ayat ini itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada kita untuk memintakan ampunan atas dosa-dosa kita, juga terhadap saudara-saudara kita yang beriman. Nah, Allah itu tidak membatasi kepada orang yang masih hidup saja, namun dimutlakan kepada semua saudara seiman, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Ia ada hubungan kerabat atau tidak. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, anak Aisyata anna rajulan anak Aisyata radhiyallahu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi
uftulitat namsaha wa adhunnuha law takalamat tasodakot fahala ajrun in tasodakotu anha qala na'am. Rawu al-Bukhari fi Shahih an ibni Abi Maryam wa akhrajahu Muslim min awjahin ukhara an Hisam bin Urwah. Nah, artinya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ada seorang laki-laki itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, ibu saya itu mendadak meninggal dunia dan dia itu belum berwasiat. Nah, saya kira andaikan dia itu berucap, maka dia akan bersedekah. Nah, apakah dia akan mendapatkan pahala jika saya itu bersedekah atas namanya? Lantas Rasulullah SAW menjawab pertanyaan laki-laki tersebut dengan jawaban ya. Maksudnya ibunya mendapatkan pahala yang dia lakukan atas nama ibunya. Nah, Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul Minhaj, beliau itu menegaskan bahwa memberikan pahala sedekah dan berdoa kepada mayit itu hukumnya boleh dan dapat memberi manfaat kepada si mayit. Nah, Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari beliau berkata, para ulama itu sepakat atau ijma bahwa sedekah dan doa terhadap mayit itu dapat bermanfaat baginya, entah dari famili ataupun orang lain. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya yang bernama Tuhfatul Muhtas juga menegaskan bahwa para ulama telah sepakat atau ijma bahwa sedekah, pahala mewakafkan mushaf itu dapat memberikan manfaat kepada mayit. Nah, begitu juga doa dari ahli waris atau orang lain. Nah, dalam sebuah hadis itu disebutkan Allah akan mengangkat derajat seorang hamba ketika di surga. Nah, lantaran apa? Lantaran istighfar dari anak-anaknya. Nah, amaliyah NU yang selanjutnya yaitu yang nomor 11 yaitu puji-pujian. Puji-pujian. Nah, termasuk tradisi warga NU itu adalah membaca salawat atau zikir dan doa di antara adzan dan iqamah di setiap tempat jamaah, terutama yaitu pujian-pujian yang berupa salawat. Nah, amaliyah NU yang nomor 12 yaitu istighosah. Nah, istighosah yang sudah menjadi kegiatan rutin Nahdlatul Ulama di Indonesia ini adalah salah satu cara berdoa bersama yang mulai dari dahulu sudah dilakukan oleh ulama salaf as-saleh. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW juga beristighosah, yaitu di saat perang Badar. Nah, Jamiah Nahdlatul Ulama itu punya amalan-amalan yang menunjukkan akan identitas para penganutnya. Nah, amaliyah itu mereka warisi dari para ulama terdahulu yang sampai sekarang terus dilestarikan oleh kaum Nahdliyin, seperti yaitu ziarah kubur, tahlilan, tawasul, mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW, membaca kunut dan lain-lain. Nah, terakhir yaitu latihan soal. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang nomor 1, apa arti ziarah kubur dalam arti bahasa? Ziarah kubur itu kalau menurut arti bahasa
artinya apa? Pertanyaan yang nomor 2, apa hukum ziarah kubur? Ziarah kubur itu hukumnya apa? Haramkah, wajibkah, sunnahkah, makruhkah, mubahkah? Nah, nomor 3, apakah makna tahlilan yang dikenal di kalangan NU? Ini maknanya apa? Pertanyaannya nomor 4, apakah keutamaan yang didapat bagi orang yang mau merayakan Maulid Nabi? Pertanyaan yang terakhir atau yang nomor 5 yaitu, apakah hukum bersedekah yang pahalanya diberikan kepada mayat itu hukumnya bagaimana? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.